Shalom, selamat pagi Sobat Bread of Life. Pagi hari ini kita bersyukur kita boleh bangun dalam keadaan yang baik dan sehat. Semua hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Dan saya senantiasa berdoa kita dalam keadaan yang baik dan sehat. Dan biar kita boleh menggunakan hidup kita untuk menjadi kepujian dan kemuliaan Tuhan. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, saya rindu kita menaikkan sebuah pujian, kita sembah Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Katakan ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari sekali lagi angkat pujian ini. Kau sungguh indah. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Katakan ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Serukan ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Tidak ada pribadi yang sanggup membuat kami terpesona selain
pribadi-Mu Yesus. Pagi hari ini kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan jadikan untuk kami diberkati bersorak-sorai dan bersuka cita. Dan pagi hari ini kami mau duduk diam dekat kaki Tuhan untuk menerima mana surgawi, roti kehidupan yang boleh menjadi kekuatan bagi jiwa kami. Memberkati setiap jam-jam pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Karena hamba-Mu percaya firman tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman akan mengerjakan sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang ajaib dalam hidup setiap kami. Ketika kami bukan hanya dengar, tapi kami menyambut, menghidupi, dan melakukan firman itu dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk mendengarkan firman. Mari sama-sama katakan amin. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Galatia pasal 3 ayat yang pertama. Galatia pasal 3 ayat yang pertama. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah membesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Ya, kata mempesona itu dalam bahasa aslinya memiliki arti menyihir, gitu ya. Sebetulnya ini bukan pertanyaan ya, walaupun ada tanda tanya. Tapi ini sebenarnya merupakan satu pernyataan teguran yang keras dari Paulus kepada orang-orang, dikatakan mereka yang bodoh ya. Karena apa? Telah terpesona, telah tersihir dengan ajaran-ajaran nabi-nabi palsu yang mengajarkan bahwa kalau mereka melakukan hukum Taurat dengan segala ritual-ritualnya, maka mereka itu bisa suci dan masuk surga. Padahal Rasul Paulus sudah berulang kali, saudaraku, menyampaikan kepada orang-orang di Galatia bahwa kalau kita sekarang ini, saudaraku, boleh hidup terima keselamatan, anugerah keselamatan itu bukan karena perbuatan kita, bukan karena kebaikan kita, ya, tapi semua karena anugerah Tuhan. Rasul Paulus dengan tegas menegur orang-orang di Galatia, ya, hai kamu orang-orang Galatia yang bodoh, saudaraku. Karena apa? Mereka begitu terpesona, mereka begitu tersihir dengan nabi-nabi palsu, ajaran-ajaran yang membuat mereka menyimpang dari ajaran yang sehat, ajaran yang benar, ya. Bagaimana mereka harus melakukan ajaran-ajaran ritual-ritual hukum Taurat untuk bisa mereka hidup kudus, hidup suci dan masuk surga. Padahal semuanya itu, saudaraku, sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Ya, bukan karena kekuatan atau perbuatan baik kita. Nah, saudara, orang yang sedang terpesona dengan sesuatu atau seseorang, biasanya orang itu akan kehilangan akal sehat. Ya, orang yang sedang terpesona dengan, mungkin contoh ya, ketika kita terpesona, kita punya aktor idola atau artis idola, ya. Saudaraku, karena kita sangat terpesona dengan aktor idola kita, ya, biasanya cenderung mulai meniru gaya rambut, gaya berpakaian. Sepanjang itu asal sopan sih no problem. Tapi yang berbahaya kalau bukan hanya gaya rambut, fashion stylistnya, tapi gaya hidup, saudaraku. Prinsip-prinsip hidup idola mereka. Yang banyak kali, saudaraku, itu bertentangan dengan kebenaran, saudara. Kalau saudara yang suka drakor atau dracin, drama Korea atau drama Cina, saudara, bintang-bintang dari artis-artis, selebritas-selebritas yang terkenal, sebagian besar, kalau saya lihat di beritanya itu, mereka adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, alias ateis, saudara. Nah, saudara, kalau kita sangat terpesona dengan idola kita, kemudian kita bukan hanya sekedar meniru penampilan
mereka, tapi sampai kepada prinsip hidup, gaya hidup mereka, saudara, itu sangat berbahaya sekali. Nah, saudara, orang yang sedang terpesona akan sesuatu atau seseorang, biasanya mereka akan kehilangan akal sehat dan sulit untuk diluruskan. Ketika seorang cewek ya terpesona dengan seorang cowok, ya meskipun tuh nggak seiman, ya nggak punya pekerjaan tetap, karakternya buruk, ya saudaraku, masa depan suram, tapi karena dia sudah terpesona, tersihir mungkin dengan kegantengannya, ya bagaimana cowok itu memperlakukan dia, saudaraku, yang biasanya kalau di masa pacaran itu semuanya serba manis, semuanya serba indah, bagaikan hidup di dunia halu, saudaraku, biasanya sulit untuk diberitahu, diluruskan, oh ini kalau ini cowok kurang baik, tidak bagus, apalagi nggak seiman, orang tua aja nggak didengar, apalagi pendetanya, saudaraku. Demikian yang terjadi dengan orang-orang di Galatia, saudaraku. Mereka begitu tersihir, terpesona dengan ajaran-ajaran palsu, ya, dengan apa yang disampaikan oleh para nabi-nabi palsu ini. Itu tendensi yang sering kali kita lihat di sekitar kita. Bagaimana jemaat lebih tertarik kepada penampilan pembicara, cara penyampaiannya, meskipun itu juga penting, saudaraku. Tapi mereka melupakan yang lebih penting. Mereka lebih fokus kepada presentasinya dibandingkan esensi daripada apa yang diajarkan. Karena esensi dari apa yang diajarkan itu lebih penting daripada presentasi. Apa yang ditampilkan, cara penyampaian. Kalau cara penyampaiannya bagus, presentasinya bagus, tapi esensinya salah, tidak sesuai dengan firman Tuhan, saudara, maka kita harus benar-benar berhati-hati supaya kita tidak terseret dalam kesesatan. Tapi mungkin presentasinya biasa-biasa, sederhana, tapi esensi firman yang disampaikan benar-benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka saudara, kita harus benar-benar memperhatikan. Ya, saya belajar, Tuhan didik saya dulu sebelum waktu masa-masa muda saya, saudara, saya tuh selalu pilih-pilih pengkhotbah, pilih-pilih pendeta, ya saudara, lihat backgroundnya gimana, orangnya seperti apa, penampilannya seperti apa, cara bicaranya, ya. Jadi kalau yang khotbah A, saya tidak serak, kadang saya dengarkan firman tuh sudah ogah-ogahan, seenak saya sendiri. Tapi Tuhan tegur saya, ya. Tuhan tegur saya untuk saya belajar, punya hati seorang murid, telinga seorang murid. Siapapun yang menyampaikan firman, sesederhana bagaimanapun cara dia menyampaikan firman, tapi kalau itu firman Tuhan, pasti ada pesan Tuhan di balik firman yang disampaikan. Pasti Tuhan mau berbicara secara khusus kepada kita. Oleh sebab itu, saudaraku, mari benar-benar jangan ada apa di luar Tuhan yang membuat kita ini terpesona. Biar hanya Kristus saja yang mempesona hidup kita. Saudara, kita nggak mungkin terpesona dengan seseorang, mungkin bisalah dari pandangan mata, jatuh hati pada pandangan mata pertama. Tapi biasanya ketika seseorang terpesona dengan figur artis, aktor, atau siapapun selebritas, biasanya karena mereka mungkin sering lihat filmnya, sering lihat penampilannya di media, saudaraku ya, apalagi kalau yang namanya drakor atau drajin itu sampai berepisode-episode, ya, yang membuat seseorang itu mengidolakan dan terpesona dengan aktor atau aktris tersebut. Demikian juga kita dengan Tuhan, bagaimana benar-benar Kristus itu bisa mempesonakan hidup kita, tidak ada yang lain dan tidak terbandingkan dengan apapun. Mau tidak mau, saudara harus bergaul karib dengan Tuhan. Nah, saudaraku, orang yang bergaul karib dengan Tuhan, Mazmur pasal 25 ayat 14 katakan, Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Terjemahan lain katakan, dan rahasia-rahasia janjinya diberitahukan kepada mereka. Jadi saudaraku, ada keuntungan yang luar biasa ketika kita bergaul karib dengan Tuhan. Selain kita dekat dengan Tuhan,
Firman Tuhan katakan rahasia Tuhan, hatinya Tuhan itu akan diberitahukan kepada kita. Kita bisa kenal Dia dengan seutuhnya, dengan baik, saudaraku. Tanpa kita bergaul karib dengan Tuhan, tidak mungkin, saudaraku, kita bisa terpesona dengan Tuhan. Bisa malah jadi kita dikacaukan dengan hal-hal lain yang bisa menarik kita ketika waktu kita lebih banyak dihabiskan dengan hal-hal di luar Tuhan. Maka itu yang akan menyeret kita, menyihir kita, sehingga kita akan jatuh dalam kesesatan. Tapi saya berdoa biar setiap kita tangkap kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar hanya pribadi Yesus saja yang mempesona hidup saudara dan saya. Bagaimana? Dengan kita bergaul karib dengan Tuhan. Kita bisa ngerti hatinya Tuhan. Kita bisa tahu rahasia-rahasia Tuhan. Saudaraku, itu diberitahukan kepada saudara dan saya. Biar Kristus pribadi yang sudah memberikan segalanya bagi saudara dan saya, itu terus mempesonakan hidup kita. Kita adalah orang-orang pilihannya, orang-orang yang sangat dikasihinya. Bahkan saudara dan saya adalah biji matanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, roti kehidupan yang sudah kami terima pagi hari ini. Biar benar-benar sungguh-sungguh ini termeterai dalam hidup kami. Dan tidak ada pribadi atau apapun yang bisa menarik kami dari kasih-Mu Tuhan. Yang bisa membuat kami terpesona selain Engkau Tuhan. Karena apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami sungguh menakjubkan. Membuat kami kagum Tuhan. Biar kami semakin lebih lagi bergaul karib dengan Engkau. Karena disitulah Tuhan akan menyatakan isi hati-Mu, rahasia-rahasia perjanjian-Mu kepada setiap orang-orang yang senantiasa dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa, memberkati setiap anak-anak-Mu yang setia di dalam doa pagi Bread of Life ini Tuhan. Tuhan yang terus pakai kehidupan setiap anak-anak-Mu ketika kami mengawali hari bersama dengan Tuhan. Maka jam-jam di depan kami adalah jam-jam yang penuh dengan kemenangan. Terima kasih Bapak, terima kasih dan memberkati setiap apa yang kami kerjakan dalam takut akan Tuhan. Pekerjaan kami dan semuanya Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa, dan biar dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kiranya turun dalam setiap hidup kita. Kasih setia Tuhan, anugerah Allah, kasih karunia-Nya yang melampaui segala akal turun dalam hidup kita, menyertai mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk menjemput kita semua masuk dalam kemuliaan-Nya kekal. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.